Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang analisis jurnal ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, mari kita bahas dulu pengertian filsafat dan pengertian pendidikan Islam sendiri. Di sini saya sudah menyediakan definisi atau pengertian filsafat pendidikan Islam. Secara harfiah, filsafat berasal dari kata dilo yang artinya cinta, dan sopos artinya ilmu atau hikmah. Jadi filsafat bisa diartikan dengan cinta pada ilmu atau hikmah. Sedangkan Ahmad Dr. Marimba mengatakan bahwa pendidikan ialah bimbingan atau pimpinan secara sadar dari si pendidik pada perkembangan jasmani dan rohani, terdidik khususnya menuju ke pembentukan kepribadian. Sebagai suatu agama, Islam mempunyai ajaran yang sudah diakui sangat sempurna dan komprehensif daripada agama-agama yang lain yang pernah diturunkan oleh Tuhan. Dasar dari pendidikan Islam utamanya ialah Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam mengidentifikasi sebuah sasaran yang telah digali dari sumber ajaran Al-Quran dan hadis dengan mencakup 4 pengembangan fungsi manusia. Di antaranya, 1. Secara individual menyadarkan pada fungsi dan posisi di tengah-tengah makhluk hidup pada lainnya dan tanggung jawab pada kehidupan. Yang kedua, secara fungsi manusia dalam berhubungan dengan masyarakat dan tanggung jawabnya pada ketertiban masyarakat. Yang ketiga, mendorong dan menyadarkan manusia pada Sang Pencipta alam agar beribadah padanya. Yang keempat, memberikan kesadaran pada manusia akan pentingnya kedudukan makhluk hidup yang lain, serta membawanya supaya memahami hikmah Tuhan yang menciptakan makhluk lain dan memberikan kemungkinan pada manusia supaya mengambil manfaatnya. Dari beberapa pengertian filsafat pendidikan Islam dari atas, bisa disimpulkan bahwasanya pengertian filsafat pendidikan Islam adalah suatu kajian secara fisiologis tentang masalah yang ada dalam kegiatan pendidikan yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, menjadi sumber primer serta pendapat dari para ahli, terutama filosof muslim, menjadi sumber sekundernya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Menurut kajian pendidikan Islam dari Profesor Muhammad Abrashi, ia menyimpulkan tujuan yang asasi untuk pendidikan Islam dengan menguraikan at-tarbiyah al-islamiyah wa falsafatuha. Di antaranya, 1. Membentuk akhlak mulia. Yang kedua, menyiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, menumbuhkan ruh ilmiah dalam pelajaran serta memuaskan dalam pengetahuan. Yang keempat, menyiapkan pelajar dari segi teknis profesional agar supaya hal tersebut, teknis tersebut bisa memelihara kita dalam mencari urusan duniawi secara mulia, sekaligus memelihara dalam segi rohani dan jasmani. Yang kelima, bisa menyiapkan mencari rezeki dan pemeliharaan pada segi-segi kemanfaatan. Untuk selanjutnya, kita menganalisis tentang metode pengembangan filsafat pendidikan Islam. Sebagai suatu metode, maka pengembangan filsafat pendidikan Islam kadang membutuhkan 4 hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memerlukan bahan-bahan seperti Al-Quran dan hadis yang disertai para ulama dan para filosof lainnya, dan pengalaman empirik pada praktek kependidikan, supaya
agar bisa mengembangkan sebuah filsafat pendidikan. Yang kedua, metode pencarian bahan ini bisa dilakukan lewat studi lapangan, kepustakaan yang masing-masing dari prosedurnya sudah diatur sedemikian rupa. Yang ketiga, metode pembahasan kali ini ada pengajuan alternatif sebuah metode analisis sintesis dari Muhyiddin Arifin, yakni metode yang didasarkan pendekatan rasional serta logis pada sasaran pemikiran dengan induktif, deduktif, serta analisa ilmiah. Yang keempat, pendekatan. Di dalam kaitannya di atas dengan penjelasan tersebut perlu juga dijelaskan pendekatan yang akan dipakai guna membahas hal itu, dan juga pendekatan kadang perlu juga dalam analisa serta berkaitan dengan sejumlah teori keilmuan yang tertentu. Nantinya akan dipilih untuk menjelaskan pada suatu fenomena tertentu juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam. Jika kita memperhatikan pemikiran orang barat yang membahas filsafat, mereka sama sekali lepas dari apa yang dikatakan agama. Bagi mereka, titik berat filsafat adalah mencari hikmah. Sedangkan hikmah itu dicari untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya. Apa itu, dari mana itu, hendak kemana, dan bagaimana. Namun, pertanyaan filosofis itu kalau diteruskan, akhirnya akan sampai dan berhenti pada sesuatu yang disebut agama, baik filosofis timur maupun barat. Mereka memiliki pandangan yang sama bila sudah sampai pada pertanyaan tersebut. Bilakah permulaan yang ada ini, dan apakah yang sesuatu yang pertama kali terjadi, apakah yang terakhir sekali bertahan di dalam ini? Akan tetapi, mereka akan berusaha untuk mencari hikmah yang sebenarnya supaya sampai puncak pengetahuan yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. B. Perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno. Dari uraian di atas dapat diketahui filsafat mulai berkembang dan berubah fungsi dari sebagai induk ilmu pengetahuan menjadi semacam pendekatan perekat kembali sebagai ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat dan terpisah satu dengan lainnya. Jadi, jelaslah bagi kita bahwa filsafat berkembang sesuai perputaran zaman. Paling tidak, sejarah filsafat lama membawa manusia untuk mengetahui cerita dalam kategori filsafat spiritualisme kuno. E. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates. Dalam sejarah filsafat, Socrates adalah salah seorang pemikir besar kuno yang gagasan filosofis dan metode pengajarannya sangat memengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis. Metode ini digunakan Socrates sebagai dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seseorang berpikir cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Seorang guru tidak boleh memaksakan gagasan-gagasan atau pengetahuannya kepada siswa, karena seorang siswa dituntut untuk bisa mengembangkan pemikirannya sendiri dengan berpikir secara kritis. F. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato. Menurut Plato, pendidikan itu sangat perlu, baik bagi dirinya sendiri selaku individu maupun sebagai warga negara sendiri. Negara wajib memberi pendidikan kepada setiap warga negaranya. Namun demikian, setiap peserta didik harus diberi kebebasan untuk mengikuti ilmu sesuai bakat, yakni sesuai bakat minat dan kemampuan masing-masing jenjang usianya.
sehingga pendidikan itu sendiri memberikan dampak dan perubahan bagi kehidupan pribadi, bangsa, dan negara. Menurut Plato, idealnya dalam sebuah negara, pendidikan memperoleh tempat yang paling utama dan mendapatkan perhatian yang sangat mulia. Maka harus diselenggarakan oleh negara, karena pendidikan itu sebenarnya merupakan suatu tindakan pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Dengan pendidikan, orang-orang akan mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar. G. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, agar orang bisa hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal, guna mengatur nafsu-nafsu. Akal sendiri tidak berdaya, sehingga ia memerlukan dukungan perasaan yang lebih tinggi agar diarahkan secara benar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dari poin-poin di atas, kita membahas tentang perkembangan filsafat pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Oleh sebab itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam itu sendiri secara garis besar, Dr. Harun Nashyan membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Kemudian perinciannya dapat dibagi menjadi 5 masa. Pertama, masa hidupnya Nabi Muhammad SAW dari 571 sampai 632 Masehi. Yang kedua, masa khalifah yang 4 atau Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali di Madinah, dari 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga, masa kekuasaan Umayyah di Damsyik dari 661 Masehi sampai 750 Masehi. Yang keempat, masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad dari 750 sampai 1250 Masehi. Yang kelima, masa dari jatuhnya kekuasaan Khalifah di Baghdad tahun 1250 Masehi sampai sekarang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.